Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan tentang mengatur filsafat Ucapin apa epistemologi. Messi, lu makasih banyak kan Najwa udah jadi mentor aku. Sumber pengetahuan ada rasionalisme, empirisme, dan sintesis Kantian. Pengantarnya, kita semua memiliki banyak hal yang terjadi dalam pikiran kita, seperti keyakinan, hasrat, harapan, mimpi, gambar imajiner, pengetahuan, cinta, dan benci, untuk menyebutkan beberapa. Pernahkah Anda mempertimbangkan sumbernya? Bagaimana semua itu bisa menjadi bagian dari proses berpikir? Bagaimana semua itu bisa menjadi ide dalam pikiran kita? Beberapa filsuf mengaitkan sumber ide kita dengan indera, termasuk indera batin, seperti emosi, dan 5 indera luar seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan sentuhan. Kita mungkin merasakan dunia secara langsung atau tidak langsung. Kita mungkin merasakan dunia secara langsung atau tidak langsung melalui pikiran orang lain. Beberapa filsuf bahkan mengklaim bahwa semua ide kita harus berasal dari indera kita. Klaim ini menyatakan bahwa masing-masing dari kita dilahirkan dengan pikiran yang seperti tabula rasa, bahasa Latin untuk batu tulis kosong atau kertas kosong, yang di atasnya tidak ada apapun tertulis dan kita dapat mengisinya melalui pengalaman saat kita terpapar oleh dunia. Pengetahuan yang tergantung pada pengalaman atau yang muncul setelah pengalaman disebut a posteriori. Bahasa Latin untuk dari yang terakhir, karena pengetahuan a posteriori bersifat empiris berdasarkan pengamatan atau pengalaman, maka pandangan ini disebut empirisme. Yang berlawanan dengan empirisme adalah rasionalisme, pandangan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Rasionalis mempromosikan pengetahuan matematis atau logis sebagai contoh paradigma. Pengetahuan seperti itu menurut mereka dapat ditangkap melalui akal semata tanpa melibatkan indera secara langsung. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang diakses melalui penalaran bersifat pribadi, yaitu ia ada dan tidak berubah sepanjang masa lalu, sekarang dan masa depan. Misalnya 2 tambah 3 tetap 5. Kaum rasionalis terkesan dengan kepastian dan kejelasan pengetahuan yang diberikan oleh penalarannya. Mereka mendapat bahwa metode ini juga harus diterapkan untuk memperoleh pengetahuan. Bukti indera harus sesuai dengan kebenaran akal, tetapi bukti indera itu bukan prasyarat untuk memperoleh kebenaran. Pengetahuan yang tidak bergantung pada atau mendahului pengamatan dan pengalaman disebut a priori. Bahasa Latinnya itu dari yang pertama. Rasionalis berpendapat bahwa akal adalah dasar dari pengetahuan a priori. Tetapi dari mana kita pada akhirnya mendapatkan ide-ide yang menjadi dasar akal jika bukan dari pengamatan rasionalis sebelum menyukai empirisme. Keyakinan bahwa kita dilahirkan dengan ide-ide tertentu yang sudah ada dalam pikiran. Artinya, ide itu merupakan bawaan dari dalam diri kita. Di antara contohnya adalah prinsip matematika atau logika, pemahaman moral, dan konsep Tuhan. Meskipun kaum inatis mengklaim bahwa ide-ide seperti itu ada dalam diri sejak kita lahir, ini tidak menjamin. Akal adalah fakultas yang memungkinkan kita untuk menyadari untuk mengaksesnya. Berikut ini ide-ide bawaan yang membuat model rasionalisme. Penekanan rasionalisme terhadap pengetahuan a priori. Filsuf Prancis dengan nama René Descartes 1596 sampai 1650 dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz di 1646 sampai 1716. Dua pemikir rasionalis penting mendukung pemberontakan ide-ide bawaan yang sebenarnya melalui akal. Mereka mendapatkan bahwa pikiran yang diungkap adalah ide-ide semacam di dalam sifat pribadi, niscaya, dan universal. Bagi Descartes, ada berbagai cara yang melakukan kita untuk memperoleh pengetahuan. Beberapa ide bersifat bawaan, beberapa bersumber dari luar, dan beberapa yang lain dibuat oleh kita. Descartes memberikan contoh gagasan tentang Tuhan sebagai ide bawaan dalam diri kita, serta gagasan tentang keberadaan seseorang, yaitu di meditasi ketiga. Menurut Descartes, ide-ide bawaan seperti ini keberadaan geometri dan hukum logika diketahui melalui akal terlepas dari pengalaman, karena pengalaman hanya memberi kita contoh-contoh untuk tertentu yang darinya dipikirkan merupakan ide-ide universal dan terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, ide-ide itu bersifat a priori. Ide bawaan Descartes telah dibandingkan dengan informasi yang tersimpan dalam sebuah buku. Ide-ide ada di dalam diri kita meskipun tidak terlalu hadir di pikiran kita. Begitu kita mulai membaca buku, isinya mengungkapkan dirinya bahwa pada kita itu adalah sama.
Sama seperti penalaran mengungkapkan ide-ide bahwa kita kepada kita. Dengan kata lain, hanya melalui pembacaan atau pemikiran yang cermat, kita dapat memahami ide mana yang bersifat bawaan dan mana yang datang kepada diri kita sendiri dan orang lain. Leibniz menyebutkan ide bahwa sebagai prinsip, sebagaimana Descartes. Leibniz berpendapat bahwa prinsip-prinsip diakses oleh akal. Sifat universal dari kebenaran matematis, misalnya tidak diungkapkan oleh indera, adalah fakultas akal yang memperoleh kebenaran universal dari contoh-contoh individual. Leibniz berpendapat bahwa kumpulan contoh yang berdasarkan pada indera tidak dapat membawa kita ke kebenaran yang saya. Leibniz berpendapat bahwa kumpulan contoh yang didasarkan pada indera tidak dapat membawa kita ke kebenaran yang niscaya. Pada saat yang sama juga jelas bahwa kita dapat memahami banyak kebenaran yang niscaya seperti matematika. Oleh karena itu, pikiran adalah sumbernya, yang berarti kebenaran-kebenaran ini ada secara bawaan. Namun, ide bawaan bukanlah pemikiran yang lengkap bagi Leibniz. Dia berpendapat bahwa pikiran kita terstruktur sedemikian rupa sehingga ide atau prinsip tertentu akan muncul pada kita begitu didorong oleh indera. Meskipun ide atau prinsip itu tidak berasal dari indera, ide yang kebenaran itu dapat awalnya sebagai disposisi atau kecenderungan daripada sebagai pikiran sadar yang aktual. Menentang pengetahuan a priori dengan menolak ide bawaan. Klaim kaum empiris bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman saat kontras dengan konsep ide bawaan. Bagi kaum empiris, semua pengetahuan bersifat a posteriori, artinya diperoleh melalui atau setelah pengalaman. John Locke, seorang filsuf empiris Inggris, mengadopsi dua pendekatan untuk mempertanyakan ide-ide bawaan sebagai dasar dari pengetahuan a priori. Pertama, ia menunjukkan bahwa ide-ide bawaan didasarkan pada klaim yang diragukan. Yang kedua, bersama dengan empirisme Skotlandia David Hume, Locke menunjukkan bagaimana empirisme mampu menawarkan teori pengetahuan yang lebih baik melalui pengetahuan a posteriori. Locke memulai dengan mempertanyakan sifat universal dari ide bawaan. Dia menentang klaim bahwa ide bawaan hadir dalam diri kita semua dengan mencatat bahwa anak-anak cukup muda dan orang dewasa tanpa pendidikan yang diperlukan tidak memiliki konsep tentang Tuhan atau pengetahuan tentang prinsip logika atau matematika. Karena itu tidak berasal jika mengatakan bahwa ide bawaan bersifat universal. Melalui pengalaman dan pengamatan ia diperoleh ide-ide seperti itu. Artinya ide-ide itu bersifat a posteriori. Di sini Leibniz membela pandangan inastis dan keberatan prinsip-prinsip logika, matematika, dan kehidupan sehari-hari. Mereka tanpa menghadapi apa itu prinsip logika dan matematika atau tanpa mampu mengartikulasi dalam kata-kata. Seorang anak menggunakan contoh saya sendiri bertahu tanpa kebingungan bahwa dia tidak bisa duduk di pangkuan kedua orang tuanya saat bersamaan. Demikian pula, mereka yang tidak belajar matematika secara formal masih dapat mengetahui bahwa dua ladang jagung terbentuk segitiga yang berdekatan dan dipisahkan oleh pagar di sisi terpanjangnya dapat membuat satu ladang jagung persegi yang menghapus pagar yang memisahkannya. Terbukti, seperti yang dikatakan Leibniz, prinsip umum logika dan matematika adalah bawaan. Tetapi ini tidak bersifat bawaan, semua ide bawaan diterima secara universal. Ada kemungkinan bahwa kita semua memiliki ide bawaan, namun beberapa dari kita tidak menyadarinya. Locke lebih lanjut berpendapat bagaimanapun tidak apapun di dalam pikiran yang tidak disadarinya memiliki ide bawaan tanpa menyadari bukankah posisi yang layak bagi Locke. Sebuah ide harus dialami atau dipikirkan lebih dahulu. Bagaimana lagi ia bisa di dalam pikiran? Pada detik ini Leibniz tidak setuju dengan Locke. Adalah memungkinkan memiliki banyak ide dalam pikiran tanpa dia menyadarinya. Misalnya Anda menyerap lagu yang diputar di pasar tanpa menyadarinya secara sadar. Lagu itu tidak mudah diakses atau terpolong dalam pikiran Anda. Demikian pula ide bawaan bisa ada di pikiran Anda. Tanpa Anda sadari, kita dilahirkan dengan fasilitas yang menunjukkan ide-ide bawaan ketika kondisi yang digunakan diperoleh di kemudian hari, seperti ide-ide keindahan, keadilan, dan kebenaran matematis. Jawaban Locke adalah bahwa realisasi ide atau kapasitas dalam bentuk situasi yang tepat berlaku untuk semua ide, bukan hanya ide yang konon bawaan. Dia menantang inaris untuk menghasilkan kriteria untuk membedakan ide bawaan yang bukan bawaan. Leibniz menanggapinya dengan kriteria yang berikut. Ide bawaan itu bersifat niscaya, dia pasti benar, tidak dapat salah.
sedangkan ide bawaan lainnya hanya bersifat kontingen atau mungkin benar atau mungkin salah. Ketika kita dapat membedakan kebenaran niscaya dan karena abadi menurut pandangan Leibniz dari kebenaran yang beruntung itu berbagi sifat. Selain penekanan empirisme terhadap pengetahuan a posteriori, Locke mengklaim untuk menunjukkan bagaimana pikiran yang seperti tabula rasa saat lahir memperoleh pengetahuan, bagaimana cara empiris mengalami semata melengkapi pikiran kita dan ide-ide sederhana yang merupakan elemen dasar pengetahuan. Setelah ditunjukkan bahwa semua ide dapat berasal dari pengalaman, akankah lebih berlebihan untuk membawa ide bawaan? Jadi apakah pengetahuan a posteriori membuat kita menolak pengetahuan a priori? Mari kita cari tahu. Bagi Locke, pengetahuan dapat berdasarkan pengalaman itu mudah dipahami. Dia meminta kita untuk menanggapi bahwa kita memiliki ide bawaan tentang warna dan bahwa kita juga dapat melihat warna dengan mata kita. Dalam hal ini, karena kita tidak perlu bergantung pada keduanya, maka kita cukup mengandalkan indera kita karena lebih mudah dan sederhana untuk memahami pengetahuan yang diperlukan pengalaman indera daripada pengetahuan yang berdasarkan dari beberapa sumber yang bisa dasari. Di sini Locke menerapkan prinsip pisau cukur Occam yang menunjukkan bahwa sebisa mungkin kita terus mengadopsi penjelasan dan sederhana daripada yang rumit. Penjelasan sederhana memiliki kelebihan berupa kurang rentan terhadap kesalahan dan lebih ramah terhadap pengujian daripada penjelasan yang rumit yang tidak menambah nilai dan penjelasan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pengetahuan a posteriori saja memberikan pengetahuan untuk menandai tentang dunia? Mari kita ambil contoh mengalami dan dengan demikian mengalami dan seperti malam. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pengetahuan a posteriori tentang dunia? Selain penginderaan, kemampuan untuk mengatur konsep tentang objek yang kita temui sangat penting untuk pengalaman juga kami secara langsung seperti Putri Duyung. Imajinasi semacam itu dimungkinkan karena kita mengalami secara langsung bagian-bagian berbeda dari objek imajiner ini secara terpisah. Menggabungkan pengalaman ini dalam pikiran dengan cara yang teratur, misalkan objek yang dibayangkan. Seandainya kita belum pernah mengalami dan dengan demikian belum pernah membentuk konsep ikan dan wanita secara terpisah sebelumnya, kita tidak akan pernah membayangkan Putri Duyung saat ini. Pertimbangan ini mengarah ke Locke untuk mengkategorikan semua pengalaman hidup kita ke dalam ide sederhana dan ide kompleks. Ide sederhana adalah ide dasar yang misalkan seperti ide warna merah. Ide kompleks dibentuk oleh pikiran baik dari lebih dari satu ide sederhana atau dari pusat kompleks. Ide-ide kompleks dapat dibagi karena mereka memiliki bagian-bagian, contohnya termasuk jalan emas, tentara, dan alam semesta. Ide atau konsep saya tentang suatu objek, entah sederhana ataupun kompleks, pada akhirnya dapat ditelusuri berbagai kekesan indera yang terkait. Hume, filsuf empiris pentingnya lainnya, menuliskan tentang sebagai salinan dari kesan. Kesan itu gamblang dan hidup seperti yang diterima langsung dari pengalaman indera. Hume juga memungkinkan kesan batin termasuk kecemburuan, kemarahan, dan sebagainya. Ide adalah salinan mental atas kesan dalam atau keluar yang dijadikan samar atau lemah. Coba dibandingkan pengalaman persepsi dengan mengingatnya dari ingatan. Hume berpendapat bahwa saat tidak ada kesan, tidak akan ada seorang buta yang memiliki ide tentang warna. Menurut Hume, seorang yang tidak dapat dilahirkan dengan ide yang berasal dari kesan apapun. Jadi tidak ada ide bawaan bagi Hume. Namun dia setuju bahwa kecenderungan kita untuk menghindari rasa sakit, untuk membayangkan banyak kesenangan dan keinginan kita itu bersifat bawaan. Di sini saya berpendapat bahwa bahkan kecenderungan-kecenderungan ini didasar pada kesan indrawi kita dan ide-ide yang terkait kita terbentuk dari kesan itu. Kecenderungan mental untuk berulang kali mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit datang pada kita hanya setelah kejadian pertama terpapar salah satu sensasi itu. Berbeda dengan bagi Descartes, bahkan ide tentang Tuhan termasuk pengetahuan a posteriori bagi Hume, karena tidak seorang pun dari kita mengalami Tuhan secara langsung. Menurut Hume, tidak ada kesan bagi tentang Tuhan yang tersedia bagi kita untuk membentuk gara-gara anggaran ide yang pemerintahnya tuh dipotong. sesuai. Dalam pandangan Hume, imajinasi kita membentuk ide ini
luas visi PKM lagi disuruh dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Mengingat bahwa ide kita bahkan tentang Tuhan dapat diturunkan dari kesan-kesan indrawi. Ini memberikan dukungan lebih lanjut pada klaim empiris bahwa semua ide kita bersifat belum posteriori. sama yang tadi. Oleh karena itu, Itu coklat mochi. kekurangan teori tabula rasa. Kelemahan teori tabula rasa kaum empiris dapat terungkap jika kita tidak menunjukkan bahwa tidak semua ide berasal dari kesan yang terkait. Namun ini tidak berarti kita kelemahan teori tabula rasa kaum empiris dapat terungkap jika kita dapat menunjukkan bahwa kita tidak semua ide berasal dari kesan yang terkait. Namun ini tidak berarti kita harus kembali ke teori rasionalis tentang ide bawaan seperti yang kita lihat. Karenanya adalah menjajaki alternatif ketiga. Kehadiran konsep-konsep umum dalam pikiran kita menunjukkan bahwa kita tidak selalu ada hubungan satu antara ide dan kesan indrawi yang terkait. Misalnya, kita tidak melihat berbagai contoh warna biru di sekitar kita, dan dari contoh ini kita bisa membentuk konsep umum tentang biru. Konsep umum ini tidak disalin dari satu kesan tentang biru, atau bahkan dari corak tertentu warna biru. Kita juga memiliki konsep abstrak. Nama ketua lo siapa? Nama ketua PKM Seperti keadaan, kebaikan, dan keberanian. ada lu Makanya, tidak ada kesan sama sekali yang tidak terkait dengan konsep rasional ini. terus gue ngeliat Kita malah menerima kesan herbal boba objek-objek partikular yang ada dalam hubungan seperti itu. Kucing duduk di atas tikar, Selat Inggris yang terletak di antara Britania Raya dan Eropa Selatan. Satu dikurangi satu sama dengan 0 dan seterusnya. Singkatnya, pembentukan konsep umum, abstrak dan relasional dalam pikiran kita menunjukkan bahwa aliran kesan yang tidak terputus tidak akan membentuk semua ide yang kita miliki. Alih-alih ini mensyaratkan bahwa sejak lahir pikiran jadi kalau kita tidak udah lulus sebagai dilengkapi kita dan harus terstruktur itu atau ya, ke arsitektur universitas ya, yang tingkat memungkinkan menangkan kesan yang udah entah yang diterimanya namanya untuk membentuk konsep yang di dalamnya tidak ada konsep. gue kira ada hadiah Korespondensi sesuatu di antara kesan ide dan ide. Ini menambah keaslian tabula rasa. Ini membawa kita menemukan kita yang sangat diperlukan, yang dapat difasilitasi pengetahuan yang lebih lengkap tentang dunia. Ini merupakan kesalahan antara a priori dan a posteriori atau rekonsiliasi keduanya. Kombinasi konsep dan objek persepsi, kesegaran dan sifat langsung sensasi, kesan dan persepsi membuatnya pasti. Mari kita secara singkat membongkar ide ini. Pertimbangan apakah kita bisa salah tentang sensasi kita? Secara umum dianggap bahwa sementara kita tidak bisa salah tentang siapa dunia ini, kita tidak bisa salah tentang fakta bahwa kita memiliki sensasi tertentu. Bahkan jika kita sedang mimpi detik ini dan tidak ada buku nyata di depan mata Anda tidak dapat menyangka bahwa Anda mengalami sensasi tertentu yang menyerupai halaman putih dan font hitam dan bentuk kata-kata. Oleh karenanya, sensasi kita itu pasti dan kita tidak dapat meragukan bahwa ia ada. Namun, ada kemungkinan bahwa terkadang kita tidak yakin bagaimana mengarakterisasi sensasi tertentu. Misalnya, Anda mungkin melihat mobil yang mencolok dan tidak yakin apakah warnanya hijau metalik atau abu-abu. Jadi, Anda mungkin mengalami kebingungan dan menggambarkan sensasi Anda, tetapi itu tidak mempengaruhi kepastian dan keraguan sensasi itu sendiri tentang apa yang ada di sini dan saat ini untuk Anda. Filsuf Jerman Immanuel Kant dari 1724 sampai 1804 berpendapat bahwa agar persepsi kita masuk dalam akal bagian kita, persepsi itu harus diterima dalam konsep yang ada di dalam pikiran kita. Terstruktur pemahaman ini memungkinkan secara kita memproses kesan yang kita alami, kecuali berbagai sensasi mentah yang kita terima dari pengalaman diklasifikasikan ke dalam kategori pemahaman yang berbeda. Kita tidak dapat memahaminya. Misalnya, pikiran harus memiliki kemampuan untuk setidaknya mengenali apakah dua sensasi itu serupa atau berbeda. Tanpa kemampuan ini, kita tidak akan mengalami pengalaman atau mempertimbangkan bahwa kita juga melihat objek keberadaan dalam ruang dan waktu, berada dalam hubungan sebab akibat, dan termasuk dalam kategori kesatuan pluralitas, afirmasi negasi, partikular universal, dan sejenisnya. Di sini, sekali lagi, kita tidak mampu memahami pengalaman apapun yang tidak diproses melalui kategori-kategori ini. Kan berpendapat, oleh karena itu, ruang, waktu, sebab akibat, kuantitas, kualitas, dan sejenisnya dipresentasikan kepada kita dalam terstruktur atau konsep bawaan yang sesuai dengan pikiran kita sebelum pengalaman. Menurut Kant,
Kategori-kategori ini bersifat transendental dalam arti bahwa mereka menjembatani kesenjangan antara pikiran dan dunia. Mereka adalah struktur jembatan atau konsep sembunyi yang menempati papan tulis kosong untuk memilih cara kita memikirkan dan mendalami dunia. Tentu saja, konsep-konsep ini juga membutuhkan masukan atau input atau objeksi persepsi atau objek kesadaran langsung yang disampaikan langsung pada kita dalam pengalaman persepsi melalui indera. Seperti pandangan Kant yang terkenal diungkapkan, objeksi persepsi tanpa konsep itu buta dan konsep tanpa objek persepsi itu kosong. Sejauh ini kita telah melihat melalui berbagai tahapan bahwa rasionalisme dan empirisme tidak lengkap. Idealisme transcendental Kant, demikian pandangannya, disebut pencapaian keseimbangan mendalami kedua aliran tersebut. Ia menggabungkan masukan sensorik dan konsep bawaan menjadi satu kesatuan tentang bagaimana kita memahami dunia. Sebelum kita mengakhiri bab dengan langkah terakhir pendekatan Kant, mari kita kembali ke Descartes dan Hume sekali lagi, dua filsuf yang paling memengaruhi Kant. Pengetahuan sintetik a priori. Descartes berpikir bahwa akal saja yang dapat memberikan kepastian bagi semua pengetahuan manusia. Intuisi dan deduksi adalah alat yang mengetahui fakultas akal beroperasi. Intuisi ini adalah kapasitas untuk melihat ke dalam dan memahami objek intelektual yang beneran dasar. Sebagai seorang ahli geometri, Descartes berpikir bahwa deduksi, apa jenis pengenalan yang kebenaran dan kesimpulan dijamin oleh kebenaran presimisnya, harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia, dimulai dengan masukan ide-ide yang jelas dan terpilah, karena intuisi dipisahkan menjadi multi indrawi. Kebenaran yang terbentang dapat diketahui secara a priori. Hasilnya adalah bahwa pengetahuan substansial tentang dunia dapat diperoleh secara a priori. Menurut Hume, ada dua cara yang di dalamnya penalaran bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia, melalui hubungan ide-ide dan melalui materi fakta. Hume berpikir bahwa metode deduksi membangun hubungan ini antara ide-ide yang telah diperoleh melalui pengalaman. Misalnya, seorang ibu adalah orang tua wanita. Hubungan ide-ide ini adalah jenis kebenaran yang kita temukan dalam logika dan matematika. Misalnya, proporsi bahwa lingkaran itu bulat. Mereka itu benar menurut definisinya. Kebenaran itu bersifat niscaya atau pasti. Jadi penyangkalan atasnya tuh pengarahan pada kontradiksi. Mereka juga dikenalkan secara a priori karena mereka tidak tergantung pada bagaimana dunia ini ada. Karena alasan ini, hubungan ini dan edukasi tidak menghasilkan pengetahuan baru yang substansif tentang dunia. Pengetahuan yang mereka berikan sudah dipahami oleh kita, seperti yang ditunjukkan oleh contoh di atas tadi. Bahkan jika pemahaman kita hanya tersirat dengan premis-premis argumen deduktif dan kesimpulannya membuatnya eksplisit. Materi fakta bagi Hume didasarkan pada pengamatan dan pengalaman. Beberapa di antaranya adalah generalisasi yang diperoleh dengan induksi atas contoh-contoh tertentu. Kebenaran induksi tidak pasti, iya, paling mentok hanya mungkin, karena ia bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Misalnya, sejauh ini kita memiliki pengalaman tentang panas dan dari api, tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa ini juga akan terjadi besok. Mungkin kita tiba-tiba akan merasakan sensasi lain seperti dingin dari api. Kita berharap bahwa masa depan akan merupakan masa lalu, tetapi kita tidak dapat memastikannya. Materi fakta memberi kita kebenaran a posteriori yang secara kontingen atau benar. Penyangkalan yang atas dapat yang dipahami tanpa kontradiksi. Karena materi fakta tidak benar, menurut definisi, ia menambahkan informasi baru substansif ke pengetahuan kita yang telah ada. Tidak seperti hubungan ide-ide. Sebagai seorang rasionalis pada awalnya akan dipengaruhi oleh pembagian pengetahuan yang dibuat oleh Hume ini. Hanya kombinasi akal pengalaman yang dapat kita pengetahuan yang memadai menurut Kant. Dia mulai dengan memberikan penjelasan tentang hubungan ide yang dia sebut dengan kebenaran analitik. Dalam kalimat yang menyatakan kebenaran analitik, predikat sudah terkandung di dalam yang merupakan arti dari subjek. Misalnya, pada kalimat lingkaran itu bulat, predikat bulat sudah dapat subjek lingkaran. Contoh lain yang lumrah dalam kalimat bujangan adalah pria yang belum nikah. Predikat pria yang belum nikah adalah arti dari subjek atau bujangan. Kita dapat menyangkal bahwa kebenaran itu tanpa kontradiksi. Kalimat seperti itu selalu benar dan memperhatikan bahwa benar-benar terlepas dari bagaimana dunia ada. Karena kita tidak perlu memeriksa dunia untuk mengetahui apakah ia benar. Kebenaran analitik diketahui secara a priori.
Kant mengistilahkan materi fakta dengan kebenaran sintetik. Predikat ini tidak terkandung dalam subjek juga arti dari subjek. Kebenaran sintetik tidak benar menurut definisi. Dengan demikian, masuk akal bahwa kebenaran sintetik didasarkan pada pengalaman dan karena itu sudah pasti bersifat a posteriori. Walaupun seperti yang akan segera kita lihat, kan berpendapat ini tidak berlaku untuk semua kebenaran sintetik. Misalnya, pertimbangan proporsi. George C. Bujang adalah seorang penulis. Kita memiliki informasi baru di sini tentang orang tertentu bernama George yang menjadi seorang bujang dan penulis. Dan pengalaman diperlukan untuk mengetahui ini karena lawan dari kebenaran sintetik. Tidak kontradiktoris, maka ia bersifat kontingen. Kant berpendapat bahwa hanya kebenaran sintetik yang mampu memberikan informasi baru dan substansif tentang dunia. Namun, meski demikian, pengalaman indrawi tidak secara pasif memasuki pikiran kita, tetapi sesuai dengan struktur mental bahwa kita untuk memfasilitasi pengetahuan. Karena struktur ini bekerja secara independen dan pengalaman, maka ia bersifat a priori. Struktur a priori bawaan dari pikiran kita, konsep kita secara aktif terlibat dalam pemahaman pengalaman kita. Mereka terlibat dengan pembedaan dan pengatur informasi yang diterima dalam pengalaman. Tetapi sekali lagi, kemampuan yang untuk melakukan akses ini mengandalkan bahwa dunia itu sendiri yang memberi kita informasi dengan konsep tertentu dan terstruktur yang cara memungkinkan keterpahaman atau intelligibility. Cara-cara tertentu dunia harus terstruktur, ruang waktu dan hubungan sebab akibatnya, misalnya menghasilkan kebenaran substansif dengan realitas. Kebenaran ini berlaku bukan hanya karena makna kata atau bentuk logis dari kalimat, ia bersifat sintetik. Dan karena ini kita sampai pada hasil ini refleksi a priori, kan berpendapat bahwa kita memiliki pengetahuan sintetik a priori tentang dunia. Kategori pengetahuan ini sebelumnya tidak dikenal, sejarah ditambahkan ke kategori standar pengetahuan sintetik a posteriori dan analitik a priori. Di sini ada tabel untuk kategori pengetahuan analitik a priori, sintetik a priori, dan kategori-kategori pengetahuan lainnya. Masih ada pertanyaan tentang bagaimana konsep kita membedakan dan mengatur informasi yang diterima dan indera. Tujuan ini dicapai melalui tindakan sintesis. Yang Kant maksud sebagai sintesis adalah tindakan menempatkan representasi yang berbeda atau elemen kognisi bersama-sama dan menangkap apa yang bermacam-macam di dalam suatu kognisi itu. Kant memperjelas 3 sintesis proses. Proses ini dimulai dengan sintesis pemahaman dan persepsi, melewati sintesis produksi dan imajinasi, dan akhir dengan sintesis pengenalan dalam sebuah konsep. Bagi Kant, pemahaman dalam persepsi dilibatkan penempatan objek dan ruang waktu. Sintesis, reproduksi, dan imajinasi terdiri dari perhubungan berbagai elemen dan pikiran kita untuk membentuk sebuah gambar. Dan sintesis pengenalan dalam suatu konsep membutuhkan memori pengalaman hasil masa lalu untuk mengenali hubungannya dengan pengalaman sekarang. Dengan mengakui bahwa pengalaman masa lalu dan masa kini mengacu pada objek yang sama, kita membentuk konsep tentangnya. Menganalisis sesuatu sebagai suatu objek, kesatuan objek di bawah suatu konsep berarti melekat makna pada persepsi. Keterikatan makna inilah yang disebutkan sebagai apersepsi. Apersepsi adalah titik persatuan dunia. Bagi Kant, mereka berkemungkinan apersepsi membutuhkan 2 jenis kesatuan. Pertama, berbagai data yang diterima dan pengalaman itu sendiri harus merepresentasikan subjek yang sama, yang memungkinkan data untuk digabungkan dan disatukan. Kedua, data yang harus digabungkan dan disatukan oleh diri yang bersatu yang disebut dengan Kant sebagai kesatuan kesadaran atau kesatuan persepsi. Kant menyimpulkan bahwa karena ini kesatuan seperti itu kita semua sama-sama mampu memahami objek publik yang sama dengan cara yang seragam berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Artinya, kita berada dalam kesepakatan tak terucap mengenai dunia mandiri dari pikiran tempat kita hidup. Berada dalam kesepakatan tak terucap mengenai dunia yang mandiri dari pikiran tempat hidup dan difasilitasi oleh pengalaman subjektif, tetapi diatur oleh struktur mental bawaan yang diberikan kepada kita oleh dunia. Singkatnya, teori Kant memungkinkan
berbagi pengetahuan sintetik tentang realitas objektif. Sebagai kesimpulan, dengan pertimbangkan perdebatan antara rasionalis dan empiris yang berpuncak pada sintetiskan, bab ini telah menjelaskan masalah bagaimana kita mencapai pengetahuan substansif. Di kotak 1, revolusi pernikahan Kant dalam epistemologi. Sampai sekarang diasumsikan bahwa semua kognisi kita harus sesuai dengan objek, tapi semua upaya untuk menemukan sesuatu tentang objek secara a priori melalui konsep-konsep yang memperluas kognisi kita. Dalam asumsi ini tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, mari kita coba sekali lagi apakah kita tidak melangkah lebih maju terkait masalah metafisika dengan mengasumsikan bahwa objek harus sesuai dengan kognisi kita yang akan lebih sesuai dengan yang diminta dari kognisi secara a priori. Pertanyaan-pertanyaan yang untuk direnungkan. Pertama, mengingat asumsi bahwa proporsi di bawah ini diketahui bernalar, beri label masing-masing sebagai berikut.